Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kakak bersama teman-teman kakak ya dari organisasi Tanah Lawan Rescue ya, yang bergerak di bidang kemanusiaan yang membahayakan jiwa manusia maupun hewan liar ya. Khususnya organisasi Tanah Lawan ini berdiri di Kota Bekasi sejak 2018. Oke. Ini kakak akan menjelaskan tentang ya bahayanya atau pencegahan hewan reptil khususnya ular yang sering ditemukan di masyarakat ya. Nanti teman-teman kakak di sini akan menjelaskan ya tentang pencegahan bila mana adik-adik bertemu dengan ular yang berbisa ya sama ular yang tidak berbisa ya. Tapi adik-adik di sini ambil saja pelajarannya, ambil saja ilmunya, tapi jangan dipraktekkan. Ya, paham? Ya, anggap saja semua ular itu berbahaya. Ya, adik-adik, paham sampai di sini mengerti? Oke, kalau mengerti mungkin nanti dilanjut sama kakak ya. Mungkin nanti jelasannya tolong adik-adik disimak dengan baik ya. Nah, ini ilmu yang sangat bermanfaat untuk mengenai hewan reptil khususnya ular ya, yang sering terjadi di temuan masyarakat. Untuk segala waktu untuk kalian silakan lagi ke depan Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang masih tidak konsentrasi ke depan ya. Wabarakatuh. Tiga kali tepuk pramuka. Terima kasih. Sehat semua adik-adik? Alhamdulillah kalau saja. Selamat sore ibu guru semuanya, ibu-ibu juga. Kami mohon maaf apabila nanti dalam penjelasan ada keterbatasan. Saya akan perkenalkan rekan-rekan kami yang saat ini dari tim Tanah Lawan Rescue. Yang pertama Aryo, yang kedua Kak Eko, yang ketiga Kak Dika, dan ini Kak Evi. Saya sendiri nama saya John, tapi biasa dipanggil Aki. Apa dipanggil apa? Aki, karena udah gak ada giginya. Ya, ya. Enggak bu. Iya coklat juga sih bu. Ya, kita akan menjelaskan ada beberapa nanti, ada beberapa reptil yang kita bawa. Tahu reptil? Apa reptil? Selain ular terus kadang yang ketiga, iya betul, dan masih banyak lagi. Apa? Aligator, iya masih banyak lagi yang lainnya ya. Ya nanti kita akan memberikan penjelasan hewan itu berbahaya atau tidak. Saya mau tanya, kalau ular berbahaya tidak? Ular apa yang berbahaya? Piton, kobra. Ya sekarang gini, kalau nanti ada yang menemukan ular, anggap aja ular itu berbahaya semua. Dan jangan tiru nanti kata-kata pada saat. Mah kalau berisik di luar deh mah. Maaf nih mah berisik banget. Ya. Nanti akan diberikan cara penanganan, tapi jangan mengikuti kakak-kakak yang di sini ya, karena cukup berbahaya. Ya. Selanjutnya untuk menerangkan apa itu jenisnya, apa bahayanya, apa seperti apa, kalian yang akan menjelaskan. Ya, sekali lagi 3 kali tepuk pramuka. Terima kasih, Karyo silakan. Oke, baik. Assalamualaikum. Tungguin di belakang tolong. Oke, teman-teman tadi Aki John sudah Ini nih pasti menjelaskan. ngomong mulu nih. Sini kita akan. Oke, halo. Itu lagi ngobrol di depan. Oke, sebelumnya kita langsung mulai saja, kita memperkenalkan ular yang pertama. Oke, Kak Aryan dikeluarkan ularnya. Langsung ya, langsung. Oke. Ayo, yang lain dulu. Jangan ada duduk.
duduk. Ayo duduk, lanjut. Oke. Ularnya tidak akan mengejar, tidak akan menyapari teman-teman kalau teman-teman diam. Teman-teman diam, ayo teman-teman diam duduk dulu. Oke, yang ada di depan kalian ini namanya ular sanca, bukan piton, bukan anaconda. Namun ini sejenis piton, cuman ini namanya sanca nama Indonesianya. Oke, ular ini tidak berbisa, tapi tetap berbahaya. Ular ini juga mematikan. Gimana cara mematikannya? Dengan cara dililit. Oke, sekarang kakak mau tanya teman-teman di sini kemah. Siapa yang kemah masih bawa garam? Ayo, siapa yang masih bawa garam? Masih membawa garam. Ayo cung, angkat tangannya. Siapa yang membawa garam? Iya. Untuk biar gak masuk ular. Cung, apa angkat tangannya? Ayo. Nggak ada. Ya. Oke, baik. Jadi ular itu sebenarnya tidak takut dengan garam, kecuali garamnya 1 wingbo. Kalau mobil gede, baru dia ketiban. Oke. Ular takut dengan apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa? Nah, salah. Oke. Baik, ular itu takut dengan wewangian yang menyengat. Contohnya karbol, wipo, karbit, dan wangian yang menyengat lainnya. Oke. Ular ini tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Saya panggil namanya, dia tidak akan mendengar. Kenapa? Dia bisa kesana kemari, kesana kemari. Karena ular ini memiliki sensor panas. Oke. Dan ular ini punya mata, matanya. Nah, perhatikan. Ayo duduk, adik-adiknya duduk. Oke. Nggak apa. Oke. Ular ini ada mata, nih matanya. Nah, lihat mata ularnya nih. Matanya bisa melihat nggak? Nggak bisa. Penglihatannya 50% atau bisa dikatakan 80% buruk, nggak bisa melihat. Jadi mata ini hanya mata hiasan. Di mana dia bisa merasakan gerak? Ada di bawah, di bawah badannya. Kemudian di bagian sebelah sini. Kemudian di lidahnya. Suka meret-meret. Nah, yang suka meret-meret berarti sama dengan Ular. Ayo. Siapa yang suka melet-melet? Ayo. Hah? Siapa yang suka meret? Mana dia? Sama dengan ular. Oke. Kemudian ular ini hidupnya nokturnal. Dia aktif pada malam hari. Nah, kemudian hewan ini atau sanca ini semi akuatik, hidupnya bisa di air, nyelam, dia bisa nyelam kayak buaya. Nih, enggak semi akuatik, dia bisa nyelam, bisa ngomong, bisa nyelam, kayak gitu. Hah? Oke. Kemudian ada yang mau ditanyain? Kalau saya tanya, ular ini menggigit? Kata siapa menggigit? Hah? Iya, ini isolasi. Kalau nggak diisolasi gigit nggak? Gigit. Ya. Oke. Giginya ular ini berjumlah 200 buah. Yang atas 100, yang bawah 100. Kalau digigit tidak beraturan. Dan kalau digigit melepaskannya, kalau cara yang baik siram pakai air. Digigit nih, digigit. Mau dicontohin nggak? Yuk, buka yuk lakbannya. Ya. Salah digigit. Digigit, contohnya ini digigit, ya. Siram pakai air. Disiram pakai air, ya. Kena sampai di bagian hidung, ya. Terus-terusan dengan air yang mengalir Sampai lepas. Ya. Dia lepas sendiri. Oke.
Cara jahatnya kita tusuk pakai lidi atau kawat di hidungnya, ini ada hidungnya. Oh. Nanti dia lepas dan yang udah hidungnya, hidung si ular juga berdarah dan tangan kita juga berdarah. Oke, yang ukuran segini kalau kegigit kurang lebih bisa dijahit 5 sampai 8 jahitan. Oke. Oke, kira-kira ular ini bisa makan teman-teman enggak? Yang segini? Enggak. Oke, kenapa enggak? Oke, ular saja bisa makan manusia jika ukuran kepalanya sebesar tangan teman-teman. Nih, tangan teman-teman begini. Taruh di muka. Nah, kalau udah sebesar itu bisa makan teman-teman. Makannya bagaimana? Dililit dulu. Dililit, diremukin. Setelah diremukin dimakan dari kepala. Masuk semuanya. Gak ketemu sama papanya lagi. Oke, makanya kalau ada ular jangan ditangkap. Lebih baik teriak, tolong ada ular gitu. Kalau enggak panggil bapak-bapak mobil merah, pemadam, atau panggil teman-teman dari komunitas reptil. Oke, ini ular sanca. Oke, kemudian apalagi yang boleh ini dari ular sanca? Nah, ada lagi sedikit penambahan ya. Untuk mengenai ular sanca ya, bila mana apesnya kita terlilit di bagian kakinya. Posisi kaki kita tidak boleh posisi kaki rapat ya. Tapi yang benar adalah diberi jarak selangkah ya. Jadi kalau suatu kelilit kita masih bisa teriak minta tolong ya. Kalau dua-duanya terlilit bisa nggak kita minta tolong? Enggak ya. Jadi harus posisinya kasih jarak selangkah ya. Biasanya ular itu menggigit di bagian alat vital yang sering gerak ya, bagian kaki maupun tangan ya. Biasanya menyerang bagian kaki baru dia naik ke kepala ya. Kalau ke kepala ya posisikan di bagian leher ya. Beri jarak juga tangan selengan kita miringkan ya. Kita miringkan ke kanan maupun ke kiri. Supaya apa? Supaya kita masih bisa bernapas dan teriak minta tolong ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini mengenai ular sanca ada yang bertanya enggak? Nih ibu-ibu, ada yang tanya nggak bu? Kita ulang. Ular sanca giginya ada berapa? Yang depan mendengarkan, yang belakang ular sanca ada berapa giginya? Oke, ada mata di ular, matanya berfungsi nggak? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Oh, matanya burung. Oke, kemudian kenapa ular itu bisa tahu kalau ada manusia? Halo, nih, kenapa ular itu tahu kalau ada manusia? Ada sensor? Ya, baik. Betul, ada sensor. Jadi ada sensor getar, sensor penglihatan, sensor panas, sama sensor peraba. Ya, oke. Yang selanjutnya nih, yang ini yang gua pegang nih, yang selanjutnya, ya. Ini adalah ular cincin mas kalau sebutnya bahasa orang Bekasi ya, atau bahasa Latinnya boiga, ya. Ular ini berbisa nggak? Ya, berbisa, tapi bisanya menengah. Ya, berbisa tapi menengah. Biasanya ada di pepohonan. Nah, ular ini berbentuknya kayak ini ya, ulang-uling ya. Ya, ulang-uling ya. Tapi dia ada hitamnya, ya. Oke. Jadi ini ular berbisa tapi berbisa menengah, ya. Nih, adik-adik kalau bila mana bertemu ular ulang-uling ya, lebih baik menjauh, jangan mendekati, ya. Karena sangat berbahaya, ya. Kita salah penanganan bila tergigit ular, ya, kita cepat pergi ke Balikpapan, ya. Jadi anggap saja semua ular itu berbahaya, ya. Kalau kita tidak tahu cara penanganannya, oke? Cara penanganannya bila mana tergigit ular yang berbisa, ya, ya.
kita lihat dari giginya, ya. Yang berbisa memiliki 2 gigitan atau 2 taring yang sejajar. Yang tidak berbisa giginya tadi seperti Pak Rio jelaskan, acak-acakan. Ya. Ada yang berbentuk aglifa, ada juga yang ngaul ya. Itu baru jenis ular yang tidak berbisa. Jadi tidak semua ular kepala segitiga berbisa. Ya. Nggak ngaruh. Nanti kita keluarkan ular kobra ya. Kita lihat kepalanya segitiga apa enggak. Ya. Jadi kita memperhatikan kita dari gigitannya, ya. Oke, nih, lihat di karir. Oke, baik. Ini adalah anak kobra. Ini nama Bu Eva, Bu Eva. Oke, bahasa latinnya bahasa latinnya Naja sabutatrik. Yang segini lebih bahaya dibanding yang besar. Oke, nih bentuknya. Ini masih anaknya. Kenapa lebih bahaya? Karena bisanya dia bisa menyembur 2 kali lipatnya yang besar. Oke, nih kobra itu beda dengan king cobra. Kalau king cobra itu menggigit, kalau ini menyembur ke daerah vital manusia seperti mata. Oke, kalau kena mata rasanya 20 kali air cabai. Ada yang mau ngerasain? Oke, ini yang udah pernah ngerasain Kak Kevin. Udah pernah belum? Belum ya? Belum. Nanti mau cobain katanya. Iya, kan? Kita cobain. Oke. Saya juga udah pernah Kak Kevin udah kali 3. Saya baru 2 alhamdulillah berkat dia. Oke. Ini mau lihat yang gedenya? Kobra aslinya. Bapaknya kobra, induknya kobra. Oke, Don. Oke, kita keluarin. Adik-adik diam aja. Tapi sebentar ya. jangan ada yang bergerak. Ya. Kobra ini lebih cepat dibanding sanca. Oke, semua diam di tempat. Duduk, Oke, pintar. kalau banyak yang bergerak, akan dikasih unjuk kobra itu berbentuk apa kepalanya. Ya, oke, setuju teman-teman? Setuju. Setuju? Oke. Oke, jangan bergerak. Kalau bergerak, nggak jadi dikeluarin. Dan nggak jadi main air. Saya suruh kurang baru pemadaman nih. Oke, jangan bergerak. Oke. Ya, nanti kita ada pembuktian juga ya. Tadi kan sudah dijelaskan ular takut gak sih dengan garam? Ya, nanti kita akan buktikan, ya. Karena kenapa? Ular tidak takut dengan garam, ya. Jadi ular itu bernapas dengan paru-paru, ya. Dia memiliki sisi kulit yang sangat tebal, ya. Yang takut dengan garam yang hewan-hewan yang berundir, ya, bernapas dengan kulit seperti lintah, ya, belut, cacing, ya, bekicot, lele, ya, sama. Ya, pokoknya hewan yang berlendir, yang bernapas dengan kulit, ya. Oke, cara penanganannya, Pak, kalau kegigit yang berbisa seperti apa sih? Ya, yang pertama, ya, kita mengurangi pergerakan, ya. Yang bekas digigit beri tanda spidol, ya, lukanya, titik dari taring bisanya, ya. Terus mengurangi pergerakan, habis itu bawa ke rumah sakit yang ready stok serum anti bisa ular, ya. Yang penting posisikan korban jangan sampai salah penanganannya. Tidak boleh diikat, tidak boleh dihisap, ya. Jadi kalau kegigit ular berbisa tidak boleh diikat, tidak boleh dihisap, ya. Biasanya yang dihisap, ya, yang dihisap pergi bulan ke Balikpapan, ya, apalagi diikat, ya. Kenapa kalau dihisap tidak boleh? Karena kita nggak tahu imun kita, ya, tidak tahu yang ada di bagian mulut kita, lagi sariawan atau gigi berlubang, kita tidak tahu. Jadi salah kalau dihisap, apalagi kalau diikat, ya. Katanya kalau digigit ular bisa diikat, ya, itu bohong, ya. Contoh, ya, bapak minta tangan adik-adik satu ke atas semuanya, ya. Anggap saja di bagian lengan ini tergigit, ya. Adik tekan dengan tangan satunya, ditekan sekuat-kuatnya. Anggap saja ini diikat bagian tergigit, ya. Jadi bisa itu akan bertahan di tapak tangan itu aja, ya, muter aja, ya. Setelah dibawa ke rumah sakit, ya, adik-adik buka perlahan pergelangannya, ya. Dibuka tangannya, dibuka. Ya, kayak ada dorongan darah, ya. Ya. Jadi itu akan mempercepat bisa lari ke
jantung. Ya, habis jantung baru beku, akhirnya meninggal. Ya, jadi anggap saja semua ular itu berbahaya. Ya, adik-adik tidak boleh tangkap ular. Nah, ya ini biangnya kobra ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, kita lihat palanya dia tidak segitiga kan, oval. Ya, tapi berbisa. Ya, ular Jawa ini ternyata jasa putratrik. Ya, panjangnya bisa sampai 1,5 meter. Beda dengan kobra atau king cobra. Kalau king cobra, ya panjangnya bisa sampai seperti ular python tadi ya, ular sanca, bisa sampai 4 sampai 7 meter. Ya, nah, nih jadi seperti ini ya. Nih kalau emang udah ahli tangkap, palanya harus dikebawain, nggak boleh dimiringin ya. Walaupun sudah dipegang, dia masih aktif, bisa menyembur. Ya, semburannya bisa sampai 2 meter. Ya. Jadi kalau salah penanganannya juga, kalau kesembur penanganannya seperti apa? Ya kalau kesembur kita cari air yang mengalir. Ya kita basuhkan ke mata kita. Jangan cari air yang mengendap, tapi yang mengalir. Ya supaya bisa itu netes terus kena air ya. Karena bisa ini kalau diperhatikan dengan jelas berbentuk buih ya atau kristal ya. Tadi Pak Rio sudah jelaskan seperti kena air cabai 20 kali lipat. Kalau kita salah penanganannya, kita kuncap-kuncap, retina kita, mata kita hancur. Ya. Jadi jangan sekali-sekali kita kuncap kalau tersembur dengan ular kobra. Oke? Nah, jadi kita ambil bisanya ya. Kita perhatikan sini dulu, jangan disiramnya. Ya. Ini anggap saja mata nih. Kita kuncap-kuncap. Ya. Kita kuncap-kuncap, tidak ada reaksi. Ya, nggak ada reaksi. Ya, setelah kita ambil bisa, anggap saja ini mata tersembur dengan bisa kobra. Ya, stres dia nih. Nah, ini contoh gigitan basah seperti ini nih. Kalau dia gigitan basah nggak akan lepas, ngunyah terus. Ya, kalau gigitan kering cuma cetek pergi. Ya. Pada dasarnya nggak jauh beda, ular itu takut dengan manusia. Dia berhadapan dengan manusia merasa terancam saja, ya. Sebenarnya kalau langkah-langkahnya STOP, stop ya. Kalau kita bertemu dengan ular ya, S-nya silent, T-nya thinking, O-nya observasi, P-nya prepare. Ya, pada dasarnya ular itu takut, tidak mau bersentuhan langsung dengan manusia. Contoh, ya, misalnya adik-adik lagi diam, dikagetin temannya, marah nggak? Marah ya, nggak jauh beda dengan ular ya. Kalau kita kagetin pasti dia defense ya. Kalau kita diam, dia diam, nggak lama nanti dia balik badan, nggak maju kita, dia balik badan ya, pergi ya. Nah ini contohnya nih, ini setelah terkena bisa kobra nih ya. Anggap saja ini mata berbuih ya, berbusa ya. Nah kayak sabun ya. Kalau kita jelas lagi tuh kristal ya, kristal ya. Makanya jangan sekali-sekali kalau terkena mata diucap ya. Terus Pak, berbahaya nggak sih kalau kena kulit ya? Tetap berbahaya ya, apalagi kalau ada luka setitik jarum ya, itu sangat berbahaya. Kalau tidak ada juga kita nggak jamin, karena pori-pori kita terlalu terbuka ya, paling efeknya panas ya. Intinya berbahaya ya. Oke, silakan Pak Rio diminum. Sorry santai. Oke, jadi itu mengenai ular kobra ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak adik-adik mengenai ular kobra dan ular sanca? Kayaknya nggak ada, udah pada mau main air semua ya. Iya, Ibu silakan. Siap, stop. Ya. Oke, kita akan pembuktian, silakan dibuka lagi ya. Jadi ada namanya kita bilang stop, ya, teknik stop. Ya, S-nya silent, ya Bu ya. T-nya thinking, berpikir. Kalau ketemu ular, apa sih yang harus kita lakukan ya? Apa kita mau bunuh? Ya. Apa kita diam? Apa kita mau tangkap? Ya. Baru O-nya observasi, lihat di lingkungan sekitar. Ya, jangan mentang-mentang kita takut kita mau lari, tahu belakangnya jurang. Ya. Jadi kita harus perhatikan lingkungan sekitar. P-nya baru prepare. Ya, sekiranya aman, orang itu cuma diam aja, kita mundur bisa perlahan.
Ya. Terus cara penangkapannya ya bila di kemah ya Bu ya. Kita bisa menggunakan alat yang ada di sekitar. Ya, contoh bisa kita menggunakan ember, ya, tong sampah, tongki, sapu, ya, botol aqua juga bisa. Ya. Jadi ranting-rantingan juga bisa untuk menangkap ular. Oke, nanti saya minta praktek mungkin dari ibunya, ada yang mau praktek ibu guru? Enaknya kakak pembina aja kakak ibu. Oh, kakak pembinanya. Kakak pembinanya nanti saya minta 2 orang buat praktek ke depan cara menangkap menggunakan alat tradisional. Ya, mungkin nanti ini ulang saja juga saya akan praktekkan cara penangkapan menggunakan tradisional, menggunakan sarung. Ya, oke? Nih, ibu tadi kalau misalnya ular ini dengan teknik stop nih. Oke, Kak Dika. Ini Kak Dika akan diam saja. Nah, kalau dia diganggu, dia tetap tidak akan menyerang, kecuali diganggu. Nyerang. Oh, ya. Pada dasarnya kalau dia kita diam nih, diam. Udah. Ular itu diam doang. Yang ada tidak mau bersentuhan dengan manusia. Ya. Nah, kalau ada pergerakan dia semakin strike. Ya. Oke. Karena ular ini membaca pergerakan manusia, Bu. Tuh. Ya, tadi dibilang dari sensor apa tadi, ayo? Sensor apa? Peraba dan sensor getar, ya. Sama. Ini yang berbisa juga sama. Kobra, keluarin kobra. Mana, Bra? Nah, Oke. nah. Kalau di film India pakai suling. Yang diikutin bukan suara sulingnya, tapi gerakan sulingnya. Ya. Jadi, karena ular itu tidak punya telinga. Kenapa di India bisa begini-gini ular? Ya. Karena dari lidahnya bisa meraba jarak sampai 2 km untuk mencari mangsanya atau makanannya. Ya. Oke. Tadi yang tidak berbisa, sekarang kita buktikan dengan teknik berbisa. stop dengan yang berbisa. Tapi jangan ditiru ya. Takutnya kebalik kapan. Oke, ini yang berbisa. Kita buktikan. Kalau kita diam, tidak ada pergerakan. Seperti apa ular ini? Ular ini akan diam atau menyerang. Oke, ini kita diam aja nih. Kita diam aja nih. Tuh, ularnya nggak mau dekat juga hanya lewat tuh. Oke. Nah, tadi kakak yang tadi lewat dan pakai baju pramuka, ularnya naik, ya kan? Seperti itu. Ya. Nah, pada dasarnya dia menghindar. Dia nggak akan mendekat, malah menjauh. Oke, biarin aja, jangan bergerak, kan saya bilang jangan bergerak. Oke. Nah, setelah nextnya saya diam. Setelah itu kita berpikir, apa yang dipikirin? Apa yang dipikirin? Apa? Uang jajan apa cicilan? Cicilan ya Bu ya? Ya, cicilan. Kita berpikir bagaimana ular ini, bagaimana posisi kita. Oke, setelah berpikir kita observasi Menggunakan alat yang ada. Ya, contoh itu ada sapu sama pengki. Ya, contoh anggap saja ular ini berada di rumah ya Bu ya. Biasanya ibu-ibu kalau lihat ular udah teriak duluan ya. Contoh ada sapu sama pengki. Ya, contohnya ada sapu doang ya. Ada sapu doang kita bisa sapu Bu. Ya, nah dorongnya seperti ini. Ya. Ada pengki, bagusnya kita juga serok. ada bukit. Mana bukit? Nah, kalau lengkap ada sapu, ada pengki seperti sapu. Silakan Kak Nadir. Praktekin. Indah. Ya, perhatikan juga ibu-ibu ya. Oke, Aki John, silakan. Nah, diambil di bagian kepala, jepit, dimasukkan ke ember. Embernya jangan mentang-mentang ularnya gede, embernya kecil. Ya, lebih gede lebih bagus. Ya. Dipencet palanya, masukkan dari ekor. Awas. Awas. Coba pengkinya ada kekuatan lagi nggak Kak Nadir? Yang enggak pengginya yang enggak jangan meletot-meletot. Ada yang meletot Kak.
Oke, dimasukkan di bagian buntut. Setelah semuanya masuk, baru atasnya ditutup, diganjel. Ya, udah nggak apa-apa. Anggap saja sudah masuk, ya. Tapi atasnya langsung ditutup. Langsung telepon ke pemadam kebakaran yang terdekat, ya, yang bisa menangani langsung ularnya. Ya, kalau nggak ada sapu sama pengki, ya, kita bisa menggunakan ember. Ya. Itu di rumah ketemunya hanya ember. Oke. Ya. Bu kasih tahu bapaknya kalau nangkap ular seperti ini bu ya. Nih. Ya kasih nih, tangkapnya pakai ember langsung Mario. Ya, ambil di bagian kepala. Ya. Kepala. Ya. Nah, di bagian kepala baru di congkel-congkel ya, keluar lagi. Nah, masukin. Terus sampai full masuk baru ditindih dengan alat yang berat supaya ular tidak mendorong, ya. Karena ular itu tidak bisa membuat lubang, ya. Dia masuk lubang yang sudah dibuat oleh tikus maupun biawak. Oke, jadi seperti ini. Kalau udah masuk diapain? Ditinggalin, tuh tinggal. Apa ditungguin? Sambil nelpon bapak pemadam. Didudukin, ya nggak masalah. Yang penting jangan bolong atasnya ya. Kalau kita dudukin bolong ya, wassalamualaikum ya. Oke. Kalau udah ditutup gini ularnya akan bergerak. Ya itu. Tuh, dia kadang-kadang akan bergerak, akan keluar dia. Oke, oke. Ada yang mau praktek bu? Kakaknya Ada yang mau coba? mau coba? Atau kakak Adit yang nunjuk? Ayo, kakaknya mau praktek? Nah, ini kakak pembina harus memberi contoh kepada adik-adiknya. Oke, Nah, kakak Adit, ayo coba sebut nama sebut. Ayo kak. Oji, Papa Aceh, ya kan? Iya pak. Boleh, Kak, Dicontoh kak. Nanti kalau saat survival ya kan, tahu Iya. cara penanganannya kak. Ayo kak. Ayo sebagai pembina muda, ayo silakan Kak. Ayo Kak. Sama Kak Pace, ayo Kak Pace, silakan Kak Pace. Ayo Kak, silakan Kak. Ya. Kalau Kak Haji disuruh praktekin mau apa enggak nih? Mau ya, ayo. Panggil kakaknya, panggil. Kak Haji. Tarik Haji, ayo Kak Haji. Kak Haji. Kak Haji. Kamael. Ayo panggil terus. Kamael. Oh. Oke, nanti di sini ada dua teknik ya. Ini Kak siapa? Kak Oji. Kak Oji di sini praktek menggunakan ember ya. Tadi satu lagi Kak siapa namanya? Kak Nael. Yang kedua teknik ya menggunakan sapu dan pengki ya. Nanti ini masih yang kecil. Saya minta 2 orang lagi ya untuk praktekkan cara menangkap ular sanca ya. Oke? Untuk bisa waktu ayo dipercepat. Ayo. Oke, teman-teman. Dilihat. Jangan berisik. Halo yang belakang. Halo teman-teman yang belakang mau kemana? Ayo balik sini. Enggak Oke. aja. Oke, ayo teman-teman. Oke, semuanya tutup mulut. Tutup mulut. Oke. Kita lihat. Kak siapa? Kak siapa namanya? Yang itu? Oke. Kita lihat Kak Oji dan Kak Nael. Ayo duduk adanya. Oke. Oke. Ayo Kak, langsung praktekkan Kak. Oke. Kita lihat Kak Oji dan Kak Nael. Ya, praktekkan Kak. Kak Oji memakai Sama kau belum nikah semua ini. Ayo, oke. Ayo beri Ayo. semangat buat Kak Oji. Oke. Ayo, semangatin kakaknya, semangatin Ayo, kakaknya. kakaknya. Oke. Ayo Kak, ambil kepala. Dari kepala, jangan ragu. Tutup. Tutup dulu, tutup. Coel. Senggol. Ya.
Ya. Habis ditutup lalu ditiban dengan alat pemberat. Oke. Apa nih ya? Sekarang Oke. kita kanael. Kanael. Oke. Kanael. Kira-kira kanael berhasil nggak ya? Ayo. Kira-kira berhasil nggak kanael? Mau coba mah. Oke. Biar kanael semangat, ayo beri semangat kanael. Kita lihat kanael. Ayo. Ambil di bagian kepala lah. Ayo. Eh. Maju maju. Satu. Tekan palanya kanael. Naikkan. Terus buang. Betul ya. Oke. Ditutup dengan alat pemberat. Jangan begitu setelah ditangkap, jangan nggak ditutup ya. Ya, tapi ditutup. Ya menggunakan pengki kalau nggak alat pemberat yang lainnya. Ya baik, sekarang adik-adik pilih kakak-kakaknya siapa yang maju 2 orang. Salah. Fajar, mana Kak Bace? Kak Bace. Permintaan adik-adiknya. Ayo. Maju, maju. Oke, satu lagi. Oke, sudah. Oke. Kak Kesia. Ayo, mana Kak Kesia? Udah? Satu lagi dan terakhir. Bu Guru, Bu Siapa? Guru. Kalatu, ayo, bahagiain adik-adiknya, ayo. Ini oke, yang cewek-cewek praktik begini nanti. Begini. Oke. Yang mau tampil duluan siapa dari ketiga orang ini? Kak Kesia, ayo. Permintaan adik-adiknya, ayo. Sapu aja, sapu. Mana Kak Kesia, mana? Oke, Sapu. Kak Kesia galak dia. Makanya adik-adik pengen Kak Kesia duluan yang maju. Enggak. Oh, enggak. Oke, Kak Kesia akan memperagakan mengevakuasi ular kobra dengan sapu dan pengki. Oke. Ya, ayo Kak Kesia, mulai. Oke, beri semangat Kak Kesianya. Jepit ya, dijepit. Oke, yang kedua siapa? Yang kedua, oke. Oke, karena ini tinggal 2, jadi banyak praktek pakai ular sanca. Ya. Jadi Bapak penangkapannya. dan Ratu, ayo. Terakhir. Kalau lama, kalau makin lama. Diceritain dulu kayak, ini cara penangkapannya yang menggunakan sarung ya, tradisional. Ya, langsung aja. Ya, Angkat dulu. Apa ini? oke. Ya. Oke. Oke, jadi seperti ini ya. Lihat, yang satu penyelamatnya ada 2 ya. Kalau ular sanca, yang satu pegang di buntut, yang satu untuk eksekusi di bagian kepala. Ya, perhatikan seperti ini. Kak Adit pegang di buntut. Kak Adit. Ayo. Nah, yang satu di bagian kepala ya. Jadi ngeliatin, misalnya palanya ke kanan berarti kita harus yang buntut ke kiri berlawan arah ya. Kalau kepalanya ke kiri kita harus ke kanan. Ya, seperti ini. Lihat. Hup. Ambil kepalanya, lalu tegak. Tutup. Nah, Ya. sementara ini udah bisa. Yang masih awam, setelah ditutup, dicari. Kepalanya. Diraba, kepalanya sudah diangkat dan dipindahkan tangan, dipastikan. Oke, baik. Oke. Ayo Kak, silakan Kak. Kak dan Kak Ratu mana? Ayo Kak, cepet Kak. Cepet Kak. Ayo. Apalagi ngebahagiain adik-adiknya. Ayo, biasanya ngerjain adik-adiknya ya. Ya kan? Sekarang kita kerjain. Oke, ayo. Ayo Kak. Ayo Kak Bace. Ada lagi mana? Ayo, pance. Tahu dulu Kak Kevin, ada pesan terakhir nggak? Ada pesan terakhir? Pesan terakhir sekarang. Datang betul. Nggak ada sih. Oke. Oke, eksekusi Ayo, lanjut. langsung. Ayo. Pegang buntut, Ian. Kasih Ian. Gimana mau terasanya, Bang? Awas. Awal. Jangan jauh-jauh.
Jangan jauh-jauh, dekat. Lihat. Aduh, lebarin sana, lebarin. Nah, terus maju. Tutup. Tutup. Aduh, enggak lah. Jangan ditangkap. Nih, lebar. Lihat kepalanya. Ayo. Maju, jangan terlalu jauh. Maju, Bapak. Maju, aman. Terus tutup. Lebar, taruh. Lempar, taruh. Nah, tarik palanya. Tergam. Nah, keluar lagi. Setelah ditaruh, seperti ini aja. Seperti ini, ya. Jadi kita ambil pala, lihat. Tutup. Lempar, baru cari kepalanya. Tuh. Ambil. Nah, coba. Sekali lagi. Sekali lagi. Kalau Kak Aceh nggak bisa, kita suruh nyanyi, oke? Nyanyi. Lebarin dulu. Maju. Terus. Nah. Dibuka pindah tangan. Pindah tangan. Pegang pindah tangan. Pegang tangan. Nah, kasih pegang sini. Nah, kasih pegang dulu. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Nah, setelah ditangkap di sarung, baru dipindahkan ke tangannya clear. Ya, sarungnya dibuka baru dilakban. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Cukup? Apa? Tadi ya? Oke. Nanti next time kalau ada karatu kita kerjain lagi. Oke, ayo kakek lanjut. Oke, adik-adik kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, mungkin Bapak tutup ya. Jadi itu mengenai pengenalan reptil ya, pengenalan hewan reptil khususnya ular ya. Jadi khusus adik-adik, alangkah baiknya ketemu ular jangan ditangkap dengan sendirian, langsung telepon ke teman-teman pemadam kebakaran atau teman-teman dari pencipta hewan reptil ya. Oke, cukup sekian dari kami Pandangan Rescue. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Sekian dari kami, ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita foto-foto dulu ya. Nanti kita keluarin ular yang albinonya khusus foto-foto. Ya. Oke.